Oke, hari ini mau belajar dasar-dasar dari analisis teknikal. Saya belajar dari dailyfhack.com. Ya, sebenarnya banyak tempat belajar. Kebetulan ini tadi nemunya Dailyfhack. Ya sudah, pokoknya saya belajar yang apapun yang kelihatannya teorinya oke gitu ya. Pengenalan analisa teknikal. Nah, di sini dikatakan analisa teknikal ini sangat populer di dunia trading gitu ya. Jadi di sini itu yang dipelajari pergerakan harga di pasar, di mana biasanya para trader ini menggunakan pola dan indikator berdasarkan chart sebelumnya untuk memprediksi tren pasar ke depan. Nah, ini contohnya. Technical analysis involve the interpretation of pattern from chart. Jadi di sini itu melibatkan pola dari grafik atau chart. Yang digunakan itu adalah data historik berdasarkan terutama adalah harga, dan ternyata di sini juga ada volume. Ya, dan menggunakan informasi ini untuk identifikasi kesempatan trading berdasarkan pola-pola yang biasanya terjadi di pasar. Nah, indikator yang berbeda diterapkan di grafik ini untuk menentukan kita itu harus entry di mana dan exit-nya di mana untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan loss atau kerugian. Nah, ini ada contoh di sini menggunakan MACD dan RSI. Ya. Terus kita lanjut. Nah, ini bagaimana analisa teknikal itu dapat membantu para trader. Jadi trader itu sudah tahu bahwa analisa teknikal adalah tool yang sangat bermanfaat untuk pengelolaan risk atau risk management. Ya. Jadi saat kita sebagai trader itu tahu konsep dan prinsip dari analisa teknikal, itu bisa diterapkan di market apapun. Ya, jadi ini adalah tool analisis yang fleksibel. Manfaatnya apa? Manfaatnya dapat diterapkan di semua market dan di semua time frame. Kemudian dapat digunakan sebagai metode yang berdiri sendiri. Terus kita sebagai trader bisa mengidentifikasikan tren yang ada di market. Di bawah ini dicantumkan contoh dari grafik candlestick untuk pair currency Euro USD. Nah, grafik adalah kunci dari analisa teknikal karena kebanyakan pengukuran penting dari market di masa lalu dan performa saat ini itu menunjukkan harga itu sendiri. Ini adalah starting point saat kita itu akan menganalisa potensi dari trading. Price action itu bisa direpresentasikan dalam sebuah chart atau grafik sehingga kita bisa mengindikasikan apa yang saat ini
harga itu mau bergerak kemana. Jadi chart ini membantu menentukan tren secara keseluruhan, apakah nantinya itu akan bergerak ke atas atau bergerak ke bawah, atau bisa juga dalam jangka panjang atau jangka pendek untuk identifikasi range bound condition. Jadi apa ya ini ya, jangkauan kali ya, jangkauan kondisi, kisaran jangkauannya itu nanti mentalnya seberapa gitu ya. Nah, the most common types of technical analysis chart gitu ya, yang biasa dipakai, tipe-tipe yang biasa dipakai untuk grafik analisa teknikal adalah grafik baris line, kemudian grafik batang, dan grafik candlestick atau chart candlestick. Saat menggunakan batang atau candlestick dari setiap periode itu akan memberikan informasi analisa teknikal di dalam harga itu sendiri, sejak dia harga dibuka, kemudian harga yang tertinggi atau harga yang terendah, dan harga close dari sebuah periode. Misalnya di sehari ini harganya dibuka di harga berapa, di tertingginya berapa, terendahnya berapa, dan close di harga berapa. Analisa candlestick ini terutama sangat bermanfaat sebagaimana pola dan hubungan di antara mereka itu bisa membantu membuat perkiraan tentang arah ke depan dari harga itu sendiri. Jadi ini perkiraan ya, perkiraan, bukan sesuatu hal yang pasti. Setelah trader itu bisa menguasai dasar-dasar dari grafik atau chart, maka mereka bisa menggunakan indikator untuk membantu menentukan tren. Berikutnya adalah analisa teknikal dengan indikator. Indikator digunakan oleh trader teknikal untuk mencari kesempatan di dalam market. Walaupun banyak indikator yang sudah settle atau ada saat ini, trader biasanya juga menggunakan volume dan price base indikator. Nah, indikator price base dan volume ini bisa membantu menentukan level dari support dan resistan, atau seberapa sering mereka ini ditembus gitu ya, atau seberapa panjang tren tersebut. Trader bisa melihat harga atau indikator lain dengan menggunakan multiple time frame analysis. Jadi time frame-nya nggak hanya satu gitu ya, berkisar dari 1 second to a month. Apa ini? Dari 1 sampai bulan kedua, yang mana akan memberikan perspektif yang berbeda kepada seorang trader tentang price action. Kalau menurut daily effect ini ada tiga indikator populer untuk analisa teknikal, yaitu moving average, kemudian relative strength index, dan moving average convergence divergence atau MACD. Mohon maaf ya kalau membacanya salah. Ini saya juga belajar, karena ini dengan membaca saya harapkan saya paham gitu ya. Nah, chart Euro USD di bawah ini menunjukkan bagaimana cara menggunakan indikator yang berbeda. Moving average dan MACD
digunakan untuk identifikasi tren di market, sedangkan RSI itu biasanya digunakan untuk menentukan kemungkinan entry dan exit point. Indikator membantu trader di dalam menganalisa market, kemudian validasi trade, terus untuk kita itu setting dan menentukan kapan saatnya masuk atau entry ke pasar, gitu ya. Ini dasar dari technical analysis. Nah, nanti kita akan belajar lagi di tahap berikutnya. Ya, ini untuk video yang sekarang saya stop, gitu ya. Ya, sekali lagi ini sama-sama belajar. Saya ini juga sedang belajar. Terima kasih.